Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ki Boros Ngora Spiritual. Sudah lama kita tak berjumpa di channel ini karena ada kesibukan yang membuat saya lama tidak membuat konten lagi. Kali ini konten saya adalah tentang bagaimana cara mengatasi santet dan bagaimana cara mengembalikan santet. Yang kita ketahui, santet itu adalah upaya seseorang untuk mencelakakan orang lain, biasanya dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam tentunya. Biasanya santet ini sering dilakukan kepada orang yang mempunyai dendam kepada orang yang dia benci. Nauzubillah min dzalik. Santet ini bisa saja bisa dilakukan oleh orang lain, oleh dukun, biasanya dukun santet. Biasanya si penyuruh ini atau orang yang merasa dendam ini, biasanya dia berani mengeluarkan biaya yang sangat besar asal orang yang dibencinya ini, yang santetnya ini mati atau tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Santet ini berbagai macam ya. Bisa bisa melalui suatu media, biasanya media boneka lah segala macam. Tentunya media yang dipakai adalah jin kafir. Biasanya santet ini, si dukun ini sudah bersekutu dengan jin kafir. Kalau jin Islam tidak mungkin, khodam jin Islam tidak mungkin melakukan ini. Kenapa? Jin Islam itu udah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi hamba-hamba Allah yang terpilih dan bertugas untuk menjaganya. Kalau jin kafir ini tanpa izin dari Allah ini, dia menyelinap masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan mereka ini, jin kafir ini, bersekutu dengan para dukun-dukun santet. Biasanya para dukun-dukun santet ini mencari jin-jin ini untuk mereka pakailah untuk menyantet orang, tentunya dengan imbalan yang sangat besar tentunya ya. Di zaman sekarang tidak ada yang gratis. Para sahabat semua, bagaimana istilahnya cara mengatasi santet? Yang paling utama adalah kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita akan teringat apa yang harus kita lakukan, yaitu ibadah, mendirikan sholat dan lain-lain. Artian ibadah itu luas. Mohon maaf, untuk masalah ibadah ini saya juga merasa kurang. Ibadah saya kurang. Saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi saya akan memberikan beberapa pengalaman pribadi saya saja kepada para sahabat semua. Santet bisa diatasi. Yang saya sebutkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar.
5 waktu. والحمد لله Ya, 5 waktu sholat. ولا إله إلا Selain itu الله أكبر ada سبحان الله doa-doa setelah sholat itu, zikiran-zikiran. ولا إله Ya, sudah ada kan istilahnya doa-doa setelah sholat. Nah, oleh sahabat baca saja itu doa-doa setelah sholat ya. والحمد Saya tidak bisa memberikan secara detail. Itu udah ada petunjuknya. Doa-doa sholat. Yang kedua itu zikiran. Banyak orang melupakan zikiran-zikiran ini, menyepelekan. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pembuka. Setiap apa yang kita lakukan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dawamkan atau lakukan setiap hari. Berzikir itu tidak usah cepat-cepat, sedikit tapi berfaedah. Zikirnya itu dihayati, diresapi pakai perasaan, secara perlahan. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikiran Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca istighfar. Siapa tahu yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ingat ya, dengan istighfar ini kita ini tidak usahlah mencari orang pintar, tidak usah mencari orang yang Nah, intinya begini, kita bisa sendiri sebenarnya. Saya kasih tahu, dengan istighfar kita membacanya dengan dihayati, dirasapi pakai perasaan yang sangat halus sekali. Sebenarnya itu bisa membuka kolbu yang ada di dalam diri kita, hati, kolbu, batin kita, kolbu kita itu akan terbuka. Disitulah letaknya ilmu kita, letaknya kelebihan kita tuh di dalam kolbu kita. Sebab ilmu itu ada di dalam hati. Maka bukalah hati dengan zikiran istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Yang ketiga, syahadat. Nah, dengan syahadat ini sebenarnya manfaat terbesar dalam syahadat itu adalah kita bisa membentengi diri kita dari berbagai macam serangan gaib-gaib yang jahat tentunya. Tentunya juga kiriman dari orang-orang yang benci kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu bermanfaat juga untuk membentengi diri kita dari berbagai macam serangan-serangan, baik serangan lahir ataupun serangan batin. Serangan lahir ada dari orang-orang yang secara terlihat lahir, wujudnya ada. Kita sering membaca ini, insya Allah orang yang berniat jahat itu akan niatnya akan luntur, mau mencelakakan kita. Serang melalui batin itu ada dengan santet tentunya itu. Insya Allah akan berbalik kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikiran syahadat. Yang terakhir
Yang keempat, yang terakhir adalah bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Bersalawat Nabi. Untuk menyembuhkan santet ini ada lagi trik dari saya. Mandilah. Mandi. Yang pertama ini mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, jangan nafas. Membaca syahadat 3 kali, jangan nafas. Membaca istighfar 7 kali. Dan air yang mau kita mandikan itu, air di dalam ember, kasih garam dikit. Itu hanya syarat ya. Ketika mandi, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pas mandi membaca Al-Ikhlas 3 kali. Membaca surat An-Nas 3 kali. Pas mandi. Dan membaca ayat kursi. Bila ada reaksi pas mandi itu ingin muntah, muntahkan. Itu tanda aura negatif yang ada di dalam diri Anda, para sahabat semua. Itu keluar. Dan juga di dalam zikiran, kita berzikir kepada Allah, membaca bacaan basmalah, istighfar, syahadat dan salawat Nabi itu. Di depan kita sediakan air minum. Kadang sebagian orang tidak percaya kalau kita berzikir katanya hukumnya apalah. Nah, intinya kita masing-masing aja, yang penting kita terhindar dari santet. Di depan kita air minum, kita berzikir kepada Allah, minta karomah, minta berkah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyediakan air minum itu. Terus minumlah air itu. Kita jangan percaya kepada air itu ya, air minum, tapi kita percaya yang menyembuhkan segalanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha